Apple has proposed an investment of approximately 1.5 trillion Indonesian rupiah, around $100 million in Indonesia over the next 2 years. This investment is intended to fulfill part of its previous commitments, including a remaining obligation of 271 billion Indonesian rupiah from a prior proposal made between 2020 and 2023. The Indonesian Ministry of Industry, Kemenperin, has expressed that they are still deliberating on whether this new proposal can be considered as a means to settle the outstanding investment amount. The ministry highlighted that Apple has not yet completed its earlier commitment, which included plans to invest 1.7 trillion Indonesian rupiah aimed at enhancing the local content value of its products. Due to this shortfall, the sale of the iPhone 16 in Indonesia has been restricted, as it does not meet the local content standards required by Indonesian regulations. In response to Apple's proposal, Kemenperin spokesperson emphasized the importance of adhering to commitments, stating that while Apple is a significant global player, fulfilling promises is crucial for maintaining trust and accountability in business relations. Kementerian Perindustrian, Kemenperin, meminta Apple untuk menambah investasi karena beberapa alasan utama. Kesetaraan investasi, Kemenperin menilai bahwa proposal investasi Apple sebesar 100 juta $, sekitar 1,5 triliun rupiah, belum memenuhi prinsip keadilan jika dibandingkan dengan investasi yang dilakukan Apple di negara lain seperti Vietnam dan India. Kemenperin ingin memastikan bahwa nilai investasi tersebut setara dengan yang diberikan oleh produsen lain di Indonesia, seperti Samsung dan Xiaomi, yang telah berinvestasi jauh lebih besar. Penyelesaian komitmen sebelumnya, Apple masih memiliki sisa komitmen investasi sebesar 271 miliar rupiah dari proposal sebelumnya, 2020 hingga 2023, yang belum dipenuhi. Kemenperin menganggap penting bagi Apple untuk menyelesaikan komitmen ini sebelum melanjutkan dengan proposal baru, terutama untuk mendapatkan izin impor produk seperti iPhone 16. Dampak ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, Kemenperin berharap bahwa tambahan investasi dari Apple dapat membuka peluang penyerapan tenaga kerja di Indonesia, sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah. Investasi yang lebih besar diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal. Revisi kebijakan, Kemenperin juga sedang mempertimbangkan revisi terhadap Peraturan Menteri Perindustrian mengenai tingkat komponen dalam negeri, TKDN, yang dapat mempengaruhi bagaimana investasi dihitung dan diterima. Ini menunjukkan bahwa mereka ingin memastikan regulasi mendukung kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, Kemenperin berusaha untuk memastikan bahwa setiap investasi yang masuk ke Indonesia tidak hanya memenuhi kewajiban, tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian dan masyarakat lokal. Investasi Apple di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian negara. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai dampak tersebut. 1. Pengembangan sektor manufaktur. Investasi Apple diharapkan dapat memperkuat sektor manufaktur domestik Indonesia. Dengan menjadi bagian dari rantai pasokan global Apple, Indonesia dapat meningkatkan kapasitas produksinya, terutama dalam pembuatan komponen dan aksesori untuk produk Apple, seperti charger dan perangkat lainnya. Hal ini juga berpotensi mengurangi ketergantungan pada impor komponen dari luar negeri. 2. Penciptaan lapangan kerja. Salah satu manfaat utama dari investasi ini adalah penciptaan lapangan kerja. Kemenperin menekankan bahwa kehadiran industri Apple akan berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja, yang sangat penting dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah. Diharapkan bahwa investasi ini akan membuka peluang kerja baru di berbagai sektor, termasuk manufaktur dan teknologi. 3. Peningkatan keterampilan dan pendidikan. Apple berencana untuk mendirikan pusat pengembangan produk dan akademi pengembang di Indonesia. Ini akan memberikan kesempatan bagi tenaga kerja lokal untuk mendapatkan pelatihan dan keterampilan baru, yang sejalan dengan kebutuhan Industri 4.0. Dengan demikian, investasi ini tidak hanya berdampak pada ekonomi tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. 4. Dampak ekonomi jangka panjang. Investasi yang lebih besar dari Apple dapat menghasilkan efek multiplier dalam perekonomian. Ini termasuk peningkatan dalam sektor terkait seperti logistik, distribusi, dan layanan teknologi informasi. Selain itu, dengan meningkatnya pendapatan masyarakat akibat lapangan kerja baru, konsumsi domestik juga diperkirakan akan meningkat. 5. Kepatuhan terhadap regulasi lokal. Apple diharapkan untuk memenuhi persyaratan tingkat komponen dalam negeri, TKDN,
yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan nilai tambah produk yang dijual di pasar lokal tetapi juga memastikan bahwa investasi tersebut memberikan manfaat langsung bagi perekonomian Indonesia. Secara keseluruhan, investasi Apple di Indonesia memiliki potensi untuk memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian, asalkan perusahaan dapat memenuhi komitmennya dan berkolaborasi dengan industri lokal secara efektif. Dalam konteks investasi Apple di Indonesia, istilah pelunasan merujuk pada penyelesaian kewajiban investasi yang belum dipenuhi oleh perusahaan. Secara spesifik, ini berkaitan dengan sisa komitmen investasi sebesar 271 miliar rupiah yang seharusnya dilaksanakan oleh Apple dari total proposal investasi sebelumnya yang dijanjikan untuk periode 2020 hingga 2023. Pelunasan ini menjadi penting karena pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perindustrian, Kemenperin, menekankan bahwa Apple harus memenuhi janji investasinya sebelum melanjutkan dengan proposal baru yang menawarkan tambahan investasi sebesar 100 juta US dollar, sekitar 1,5 triliun rupiah, untuk tahun 2024 hingga 2026. Kemenperin menyatakan bahwa pelunasan ini harus jelas dan terpisah dari proposal baru, meskipun Apple mengusulkan agar investasi baru tersebut juga mencakup pelunasan sisa komitmen. Dengan demikian, pelunasan dalam konteks ini tidak hanya sekadar menyelesaikan kewajiban finansial, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada, termasuk syarat tingkat komponen dalam negeri, TKDN, yang harus dipenuhi oleh Apple untuk dapat menjual produk mereka di pasar Indonesia.